Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat mengikuti mata kuliahan hari ini. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7, kami akan membahas tentang materi tokoh dan transisi ke kolonialisme yang bermata kuliah sejarah Indonesia abad 16 sampai ke abad 18. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen pengampu kita, Ibu Lestari Dara Cinta Utami Ginting, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya, karena sudah mempersilahkan kami kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan kami sampaikan pada hari ini. Sebelumnya, izinkan kami kelompok 7 memperkenalkan anggota kelompok kami. Langsung saja perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 2507060009 dan teman saya. Saya Dewi Azanisa Sormin dengan NIM 2507060003. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Tambunan dengan NIM 2507060065. Oke, karena anggota kelompok sudah memperkenalkan diri semua, selanjutnya langsung saja kami akan langsung masuk ke materi tokoh dan transisi ke kolonialisme. Di sini kami akan membahas latar belakang dari pembahasan materi kami yang akan langsung saya bacakan sekarang. Pada abad ke-16 hingga abad ke-18, Nusantara menjadi salah satu wilayah yang memiliki peranan penting dalam jalur perdagangan dunia. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala yang sangat dibutuhkan bangsa-bangsa Eropa. Tingginya nilai jual rempah-rempah membuat bangsa Eropa berlomba-lomba datang ke Nusantara untuk menguasai perdagangan tersebut. Salah satu bangsa Eropa yang paling berpengaruh adalah Belanda, melalui organisasi dagang bernama VOC yang didirikan pada tahun 1602. VOC yang awalnya hanya bertujuan mencari keuntungan melalui perdagangan, namun seiring waktu, VOC menjadi kekuatan politik dan militer yang ikut campur dalam urusan kerajaan-kerajaan di Nusantara. VOC bahkan memiliki hak istimewa seperti membentuk tentara, membuat perjanjian, memungut pajak, dan menguasai wilayah tertentu. Dalam menjalankan kekuasaannya, VOC menetapkan sistem monopoli perdagangan yang sangat merugikan rakyat dan kerajaan lokal. Banyak kerajaan yang dipaksa hanya berdagang dengan VOC dan dilarang menjual rempah-rempah kepada bangsa lain. Selain itu, VOC juga sering menggunakan politik adu domba untuk memecah persatuan antar kerajaan agar lebih mudah dikuasai. Kebijakan tersebut menimbulkan penderitaan rakyat, melemahkan kekuasaan kerajaan, serta memicu berbagai bentuk perlawanan di berbagai daerah Nusantara. Perlawanan terhadap VOC dilakukan oleh banyak tokoh besar Nusantara, seperti Sultan Hasanuddin dari Goa, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Sultan Agung dari Mataram, dan Untung Surapati di Jawa. Mereka berusaha mempertahankan kedaulatan wilayah, kebebasan perdagangan, serta kehormatan bangsa dari pengaruh asing. Walaupun sebagian besar perlawanan mengalami kegagalan akibat kekuatan militer VOC dan konflik internal kerajaan, perjuangan mereka memiliki bukti bahwa masyarakat Nusantara telah memiliki semangat mempertahankan kemerdekaan sejak awal masa kolonialisme. Pada akhirnya, VOC mengalami kemunduran akibat korupsi, hutang yang besar, dan biaya perang yang tinggi. VOC resmi dibubarkan pada tahun 1799, kemudian
Kemudian seluruh wilayah kekuasaannya diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda. Peristiwa ini menjadi awal lahirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang lebih terstruktur dan sistematis di Indonesia. Mungkin segitu saja latar belakang dari materi kami. Selanjutnya di sini ada materi tentang tokoh-tokoh penting perlawanan VOC yang ada 4 tokoh. Yang pertama ada tokoh Sultan Hasanuddin dari Goa dan juga Sultan Ageng Tirtayasa yang akan dibacakan oleh Dewi Azanisa Sormin. Kepada Dewi Azanisa Sormin, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja sekarang kita masuk kepada tokoh perlawanan. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan raja Kesultanan Goa Makassar yang memerintah pada tahun 1653 sampai 1669. Ia dikenal dengan julukan sebagai ayam jantan dari timur karena keberanian dan keteguhannya dalam menghadapi VOC. Pada masa pemerintahannya, Makassar berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang terbuka bagi berbagai bangsa. Sistem perdagangan bebas yang diterapkan Goa bertentangan dengan keinginan VOC yang ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Penolakan Sultan Hasanuddin terhadap monopoli VOC menyebabkan terjadinya perang besar antara Goa dan Belanda. Dalam menghadapi VOC, Sultan Hasanuddin memperkuat armada laut serta benteng pertahanan seperti Benteng Somba Opu. Namun VOC menggunakan politik adu domba dengan bekerja sama bersama Arung Palaka dari Bone untuk melemahkan Goa. Nah, perlawanan Sultan Hasanuddin akhirnya melemah setelah perjanjian Bongya tahun 1667 yang sangat merugikan pihak Goa. Meskipun mengalami kekalahan, perjuangan menjadi simbol keberanian masyarakat Indonesia Timur dalam mempertahankan kedaulatan dan kebebasan perdagangan. Next. Selanjutnya ada Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah pemimpin Kesultanan Banten yang memerintah pada tahun 1651 sampai 1683. Pada masa pemerintahannya, Banten berkembang menjadi pusat perdagangan yang maju karena letaknya yang strategis di Selat Sunda. Sultan Ageng menerapkan perdagangan bebas dan menolak segala bentuk monopoli VOC yang dianggap merugikan kerajaan dan rakyat. Selain memperkuat perdagangan, Sultan Ageng juga mengembangkan pertanian, membangun saluran irigasi, dan memperkuat armada laut Banten. Ia memahami bahwa kekuatan ekonomi dan militer sangat penting untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan dari ancaman Belanda. Namun, perjuangan Sultan Ageng menghadapi tantangan besar ketika terjadi konflik internal dengan putranya sendiri, Sultan Haji. VOC memanfaatkan konflik tersebut dengan mendukung Sultan Haji sehingga terjadi perang saudara di Banten. Akibat perpecahan internal itu, kekuatan Banten pun melemah dan Sultan Ageng akhirnya ditangkap pada tahun 1683. Perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa menunjukkan bahwa persatuan sangat penting dalam menghadapi kolonialisme. Kisahnya juga membuktikan bahwa VOC tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga strategi politik untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Oke, maaf sebelumnya. Selanjutnya di sini langsung saja kami akan langsung masuk ke materi dari pahlawan nasional atau tokoh penting dalam perlawanan VOC, yaitu Untung Surapati, yang akan dibacakan oleh Pasiona Sitorus. Kepada Pasiona Sitorus, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tokoh ketiga yaitu Untung Surapati. Untung Surapati merupakan tokoh perlawanan yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Ia diperkirakan lahir di Bali sekitar tahun 1660 dan pernah menjadi budak VOC di Batavia. Kehidupan sebagai budak membuatnya merasakan langsung penindasan kolonial, sehingga tumbuh semangat perlawanan dalam dirinya. Setelah berhasil melarikan diri, Untung Surapati bergabung dengan kelompok-kelompok perlawanan terhadap VOC. Karena memiliki kemampuan bertarung dan kepemimpinan yang baik, ia kemudian dikenal sebagai salah satu musuh terbesar di VOC di Jawa. Ia membangun kekuatan di Pasuruan dan melakukan perlawanan dengan strategi gerilya. Berbeda dengan perang besar yang dilakukan kerajaan-kerajaan lain, Untung Surapati telah mengendalikan taktik perang yang fleksibel dan serangan mendadak. Strategi tersebut membuat VOC kesulitan untuk mengalahkannya dalam waktu lama. Namun pada tahun 1706, VOC berhasil menyerang Pasuruan dan Untung Surapati gugur dalam pertempuran. Perjuangan Surapati memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa perlawanan terhadap kolonialisme tidak hanya dilakukan oleh pahlawan bangsawan atau raja, tetapi juga oleh rakyat biasa yang ingin mempertahankan kebebasan dan harga dirinya. Lanjut. Tokoh yang keempat, Sultan Agung. Sultan Agung Hanyokrokusumo merupakan raja terbesar Kerajaan Mataram Islam yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan paling kuat di Pulau Jawa. Sultan Agung memiliki cita-cita besar untuk menyatukan seluruh wilayah Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Keberadaan VOC di Batavia dianggap sebagai ancaman besar bagi cita-cita tersebut. Oleh karena itu, Sultan Agung melakukan 2 kali serangan besar ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Dalam serangan tersebut, pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dan memutus jalur logistik VOC. Namun serangan tersebut mengalami kegagalan karena berbagai faktor seperti jarak yang jauh, kekurangan logistik, wabah penyakit, dan pertahanan VOC yang sangat kuat. Meskipun gagal mengusir VOC, perjuangan Sultan Agung menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara telah menyadari bahwa bahaya kolonialisme sejak awal. Selain dikenal sebagai pemimpin militer, Sultan Agung juga berjasa dalam bidang budaya pemerintahan. Ia menciptakan kalender Jawa Islam dan memperkuat sistem pemerintahan Mataram sehingga menjadi kerajaan yang disegani di Nusantara. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Pasiona Sitorus atas pemaparan materinya. Selanjutnya di sini ada materi tentang keruntuhan VOC dan awal Hindia Belanda dan kolonialisme modern yang akan dibacakan oleh teman saya, Naila Putri Tambunan. Kepada Naila Putri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang kita masuk ke materi keruntuhan FOC. FOC awalnya menjadi perusahaan dagang yang sangat kuat karena memiliki hak istimewa dari pemerintah Belanda, seperti membentuk tentara, membuat perjanjian politik, dan menguasai wilayah. Namun, seiring berjalannya waktu, FOC mengalami kemunduran akibat berbagai masalah internal dan eksternal. Salah satu penyebab utama keruntuhan FOC adalah korupsi yang dilakukan para pegawainya. Banyak pejabat FOC menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi. Selain itu, biaya perang yang besar untuk menghadapi berbagai perlawanan di Nusantara menyebabkan kondisi keuangan FOC semakin memburuk. Pendapatan perdagangan juga terus menurun. FOC. Maaf, Bu. FOC. FOC. Kamu nggak bisa bedakan VOC. VOC. Maaf, Bu. Koreksi. VOC semakin memburuk. Pendapatan perdagangan juga terus menurun sehingga hutang VOC semakin besar. Akibat kondisi tersebut, VOC semakin dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Seluruh wilayah kekuasaan dan hutang VOC
kemudian diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda. Peristiwa ini menjadi titik penting dalam sejarah Indonesia karena menandai berakhirnya kekuasaan perusahaan dagang dan dimulainya pemerintahan kolonial Belanda secara langsung. Selanjutnya kita masuk ke awal Hindia Belanda dan kolonialisme. Setelah VOC dibubarkan, pemerintahan Belanda membentuk pemerintahan kolonial yang dikenal sebagai Hindia Belanda. Pada masa ini, kolonialisme tidak lagi hanya berfokus pada perdagangan, tetapi juga pada penguasaan politik, ekonomi, dan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Belanda mulai membangun sistem pemerintahan yang lebih terorganisir dengan gubernur jenderal sebagai pemimpin tertinggi. Masyarakat pribumi dijadikan sumber tenaga kerja dan sumber keuntungan ekonomi melalui berbagai kebijakan kolonial. Pemerintahan Belanda juga mempertahankan politik adu domba agar kerajaan-kerajaan lokal tetap lemah dan mudah dikendalikan. Kolonialisme modern membawa dampak besar bagi masyarakat Indonesia seperti eksploitasi ekonomi antar bangsa Eropa. Timur asing dan pribumi untuk melawan penjajah yang kemudian berkembang menjadi semangat nasionalisme Indonesia. Sekian materi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naila Putri atas pemaparan materinya. Nah, semua materi sudah kami sampaikan, maka di sini kami akan membuka sesi tanya jawab atau sesi diskusi kepada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin memberikan kritik atau bahkan saran, boleh mengangkat tangannya. Baik, di sini ada banyak yang akan bertanya, tapi karena berhubung anggota kelompok kami cuma 4 orang, maka kami hanya akan mengambil 4 penanya. Di sini kami akan mengambil penanya. Yang pertama ada Ririn Oktaviani, terus ada Naila Daryansa Sinaga, ada Kohartan Simalo, dan juga Michael Fernando. Nah, langsung saja kepada penanya pertama, Ririn Oktaviani, waktu dan tempat dipersilahkan. Punya aku nggak ganti dulu. Oh, udah. Baiklah. Oh, baiklah. Kepada Ririn, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Rino Oktaviani dengan NIM 250706031 ingin bertanya kepada Aza, Dewi Azanisa Sormin. Mengapa perdagangan menjadi faktor penting dalam perlawanan terhadap VOC? Itu aja, moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ririn. Pertanyaannya boleh kembali dituliskan di grup ya untuk membantu teman-temannya. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Naila Daryansyah Sinaga kepada Naila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Naila Daryansyah Sinaga dengan NIM 250706083. Saya dari kelompok 3, saya ingin bertanya, misalnya kalau VOC awalnya datang untuk berdagang, menurut kalian siapa yang sebenarnya lebih dulu mengubah hubungan dagang menjadi penjajahan? VOC atau kerajaan Nusantara sendiri? Pertanyaan ini kepada Wulandari. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Naila atas pertanyaannya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Kohartan Simalo kepada Kohartan, waktu dan Perkenalkan, nama saya Koharten Simalo dengan NIM 250706019. Pertanyaan saya itu, mengapa para tokoh-tokoh perlawanan terhadap VOC tetap semangat berjuang, walaupun mereka sebenarnya tahu bahwa mereka kalah dalam bidang persenjataan, logistik, dan modal? Pertanyaannya untuk Pak Siona. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Kohartan atas pertanyaannya. Pertanyaan boleh
boleh dituliskan kembali di grup. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Michael Fernando. Kepada Michael Fernando, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Yang menjadi pertanyaan saya itu, setelah VOC runtuh, bagaimana sistem perdagangan? Apakah masih dimonopoli atau tidak? Nah, kalau masih dimonopoli itu siapa yang memonopoli perdagangan tersebut? Terima kasih. Oke, pertanyaannya untuk berarti pertanyaannya untuk Naila. Ya, Oke. Baik, terima kasih Michael Fernando atas pertanyaannya. Nah, berhubung kami memerlukan waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman, maka presentasi kali ini akan kami alihkan ke kelompok sebelumnya, yaitu kelompok 6. Kepada kelompok 6, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada kelompok 6 dan juga terima kasih kepada teman-teman dan juga Ibu Dara atas waktu dan tempatnya kepada kami. Langsung saja kami di sini akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Ririn Oktaviani yang akan dijawab oleh teman saya, Dewi Azanisa Solmin. Kepada Dewi Azanisa, waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ririn, yang dimana pertanyaannya itu, mengapa perdagangan menjadi faktor penting dalam perlawanan terhadap VOC? Nah, jadi itu dikarenakan VOC ingin menguasai segala keuntungan perdagangan rempah-rempah. Nah, jadi setiap kerajaan yang menolak kebijakan monopoli tersebut dianggap sebagai ancaman. Sekian jawabannya, apakah dapat diterima, Ririn? Oh, Cukup. Terima kasih. baik. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ririn dan Aza atas diskusinya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Naila Dariansyah Sinaga yang akan dijawab oleh saya sendiri. Nah, pertanyaan dari Naila tadi adalah kalau VOC awalnya datang untuk berdagang, menurut kalian siapa yang sebenarnya lebih dulu mengubah hubungan dagang menjadi penjajahan? VOC atau Kerajaan Nusantara itu sendiri? Nah, kalau menurut saya, VOC memang datang dengan tujuan utama berdagang, terutama mencari keuntungan besar dari rempah-rempah yang tersebar luas di wilayah Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, VOC mulai mengubah hubungan dagang menjadi penjajahan karena mereka ingin memonopoli perdagangan dan menguasai jalur ekonomi di Nusantara. Hal itu terlihat dari tindakan VOC yang ikut campur dalam politik kerajaan, membuat perjanjian sepihak hingga menggunakan kekuatan militer. Juga ikut mempercepat munculnya penjajahan. Banyak kerajaan saat itu saling bersaing dan berkonflik, sehingga beberapa di antaranya meminta bantuan VOC untuk mengalahkan lawan. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan VOC untuk memperkuat pengaruh dan kekuasaannya. Nah, kebijakan ini atau salah satu taktik ini lebih kita kenal dengan nama taktik adu domba, yang mengadu domba antara satu kerajaan atau kerajaan lain, atau bahkan satu raja dengan raja yang lain atau keturunan raja itu tersendiri. Jadi, menurut saya perubahan dari hubungan dagang menjadi penjajahan karena dua faktor sekaligus, yaitu ambisi VOC untuk memperoleh keuntungan dan kekuasaan, serta perpecahan antar kerajaan Nusantara yang memudahkan VOC masuk ke dalam urusan politik dan pemerintahan kerajaan itu sendiri. Nah, mungkin segitu saja jawaban dari saya. Untuk Naila Dariansyah, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali ataukah sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih, Ulan. Terima kasih, Naila. Nah, di sini selanjutnya ada pertanyaan dari Koharten. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Pasiona Sitorus. Kepada Pasiona Sitorus, waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan jawabannya. baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kohartan.
Mengapa para tokoh-tokoh perlawanan terhadap VOC tetap semangat berjuang walaupun sebenarnya mereka tahu bahwa mereka kalah dalam bidang persenjataan, logistik, dan modal? Ada beberapa jawaban yang saya dapat, yaitu satu, harga diri dan kedaulatan. Bagi para raja, tunduk pada company asing itu kehinaan paling mentok. Secara politik dan psikologis, mereka memegang prinsip lebih baik mati terhormat di medan perang daripada hidup menjadi budak penjajah. Yang kedua, sentimen keagamaan. Perang ini sudah dianggap sebagai perang suci. Kalau landasannya sudah membela agama melawan kezaliman, hitung-hitungan logika militer, kalah senjata atau logistik menjadi nomor dua. Kalau orientasi, mereka sudah cari pahala di akhirat. Yang ketiga, menjaga wibawa di depan rakyat. Sebagai pemimpin, mereka punya beban moral untuk melindungi rakyat dari penindasan dan monopoli VOC. Kalau mereka menyerah begitu saja tanpa mengelawan, mereka bakal kehilangan legitimasi, harga diri, dan wibawa sebagai raja di mata rakyatnya sendiri. Demikian jawaban saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya, Pak Siona. Michael Fernando yang akan dijawab oleh Naila Putri Tambunan. Kepada Naila Putri, waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Michael Fernando. Pertanyaannya adalah, setelah VOC runtuh, bagaimana sistem perdagangan? Apakah masih dimonopoli atau tidak? Jika masih dimonopoli, siapa yang memonopoli? Nah, jadi setelah VOC runtuh, monopoli perdagangan resmi oleh VOC memang berakhir. Tetapi kendali perdagangan di Nusantara tetap dipegang oleh Belanda. Hanya saja kini bukan lagi oleh perusahaan swasta VOC, melainkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Jadi sistem perdagangan tetap didominasi atau dimonopoli secara praktis oleh Belanda. Hanya bentuknya berubah dari monopoli perusahaan menjadi monopoli pemerintah kolonial. Bagaimana Saudara Michael? Apakah jawaban bisa diterima? Oke, baik, terima kasih. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Naila Putri dan juga Michael Fernando. Nah, selanjutnya setelah sesi diskusi dan tanya jawab, sesi materi juga sudah selesai disampaikan, maka di sini saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 7. Adapun kesimpulan dari presentasi ini yaitu adalah, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kedatangan VOC ke Nusantara pada awalnya bertujuan untuk berdagang dan menguasai rempah-rempah. Namun, dalam perkembangannya, VOC berubah menjadi kekuatan kolonial yang tidak hanya menguasai perdagangan, tetapi juga ikut campur dalam bidang politik, ekonomi, dan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sistem monopoli perdagangan dan politik adu domba yang diterapkan menyebabkan penderitaan rakyat serta melemahkan kekuatan kerajaan lokal. Keadaan tersebut memunculkan berbagai perlawanan dari tokoh-tokoh Nusantara seperti Sultan Hasanuddin, Sultan Agung Tirtayasa, Untung Surapati, dan juga Sultan Agung. Masing-masing tokoh memiliki strategi perjuangan yang berbeda, mulai dari perang besar hingga perang gerilya. Walaupun banyak perlawanan, akhirnya mengalami kekalahan karena persenjataan VOC yang lebih modern, konflik internal, dan kurangnya persatuan antar kerajaan. Perjuangan mereka tetap memiliki arti penting dalam sejarah Indonesia. Perlawanan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara telah memiliki kesadaran untuk mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan harga diri bangsa dari kekuatan asing. Selain itu, runtuhnya VOC pada tahun 1799 menjadi titik penting dalam sejarah Indonesia karena menandai berakhirnya kekuasaan perusahaan dagang dan dimulainya pemerintahan kolonial Hindia Belanda secara langsung.
Pada masa Hindia Belanda, kolonialisme menjadi lebih terstruktur dan sistematis, sehingga mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun membawa penderitaan dan eksploitasi, masa kolonial juga menumbuhkan kesadaran persatuan dan semangat nasionalisme yang kemudian berkembang menjadi perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Mungkin itu saja kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami. Baiklah teman-teman, karena sesi diskusi telah selesai, maka berakhirlah presentasi kelompok kami pada hari ini. Dari materi yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa perlawanan tokoh-tokoh Nusantara terhadap VOC merupakan bentuk perjuangan dalam mempertahankan kedaulatan dan kebebasan bangsa. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi presentasi kami. Saya selaku moderator undur diri. Saya juga perwakilan kelompok 7 mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.